Wajah Yezhong dan Xinlan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah kejadian yang terjadi selama kurun waktu ini, tidak ada lagi seorang pun di dalam klan Ye yang berani merasakan sedikitpun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak dianggap terlalu sulit untuk memasuki kursi tetua Menara Pil. Tentu saja, ini berbicara dalam istilah relatif. Paling tidak, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Yezhong menggosok tangannya dan mendesah, ada total 5 klan besar di dalam wilayah Pil. Kelima klan besar ini telah ada sejak lama. Selama waktu yang lama itu, para kepala klan, yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar mampu memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. Kelima klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajahi wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan-klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Yezhong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan pembinaan generasi muda. Sasaran ujiannya tentu saja anggota generasi muda. Yezhong melirik Xinlan di sampingnya dan mendesah pelan. Kualitas klan Ye menurun pada setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat penyulingan Pil telah berangsur-angsur hilang. Bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup bagus di antara generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Yezhong. Dalam setiap ujian, kelima klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, segalanya akan menjadi sedikit berisiko. Yezhong tertawa getir. Klan Yeku telah gagal 2 kali. Jika kita gagal lagi kali ini, kita tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi tetua Menara Pil, tetapi kita juga akan tersingkir dari kelima klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki jajaran atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak sekali mata yang mengawasi kita. Begitu klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengawasi kita akan segera menyerang ke depan. Apakah ujiannya sangat berat? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yezhong mengangguk dan mendesah. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam ujian semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus mencapai tingkat ke-6. Jika seseorang ingin lulus, seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7, bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang-tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Tuan Xiao Yan, tentu saja itu tidak sulit. Namun, anggota muda mana dari klan Yeku yang bisa mencapai tahap ini? Yezhong tertawa getir sambil berkata, lagi pula, yang lebih buruk adalah klan Ye sudah gagal 2 kali. Selama ujian ini, kita harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengikutinya agar kita dianggap lulus. 3 teratas? Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih pesat dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirimkan para elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kita benar-benar memiliki seorang alkemis muda tingkat 7. Yezhong mendesah. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya melihat kemunduran klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Namun, klan Ye ini bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar, tetapi klan Ye ini benar-benar agak terlalu menyedihkan. Yezhong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah tuanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah merosot sedemikian rupa pada generasi ini. Dia telah benar-benar kehilangan wajah tuanya ini. Serahkan saja masalah ujian itu kepadaku. Namun, bisakah seseorang meminta bantuan orang luar untuk ujian seperti itu?
Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin membuat hati Ye Zhong yang lemah terpukul ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak. Ye Zhong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan. Namun, ada cara untuk bersikap fleksibel, tetapi Tuan Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun, mengerutkan kening, dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zhong melirik Xin Lan di sampingnya. Ia ragu sejenak sebelum menjawab, saat memperkenalkanmu ke Menara Pil, kita dapat mengatakan bahwa Tuan Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah setelah mendengar solusinya. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, bukankah ide ini agak terlalu buruk? Tidak apa-apa karena aku seorang pria, tetapi bagaimana pihak wanita akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara formal untuk menyapa. Tidak seorang pun akan meminta Anda untuk bertanggung jawab sedikit pun. Ye Zhong menghela napas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil risiko terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bisakah kamu memintaku untuk mewakili klan YMU dalam ujian apapun, seperti ini? Ye Zhong menganggukkan kepalanya. Ia menjawab dengan tulus, selama klan Ye dapat lulus ujian kali ini, klan Ye akan dapat kembali menduduki tahtanya. Dengan demikian, kita akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Xiao Yan mendesah tak berdaya setelah melihat wajah tua Ye Zhong yang memohon. Orang tua ini benar-benar tampak telah berjalan menuju jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan besar klan Ye akan benar-benar merosot. Di masa depan, mereka hanya akan berakhir menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan besar klan Ye akan benar-benar tamat. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xin Lan bersedia melakukan apa saja untukmu asalkan klan Ye baik-baik saja. Xin Lan yang berada di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia berbicara dengan nada sedih. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat Xin Lan dengan paksa. Gadis keras kepala itu baru saja diangkat berdiri saat dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Bukannya kau tidak tahu karakter Xiao Yan? Dia tentu tidak akan mencuci tangannya setelah berjanji padamu. Dengan berlutut seperti ini, kau hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela napas. Tatapannya beralih ke Ye Zhong yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan saja, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Namun, aku harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kau tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu laki-laki ini untuk membuatku tetap tinggal di klan Ye. Jika kau berniat menyeretku ke dalam rencana kecilmu, kau seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak memberimu muka." Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zhong bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zhong langsung dipenuhi dengan kegembiraan liar ketika dia mendengar Xiao Yan menerimanya. Penampilannya yang telah menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantungnya yang lama terus berdetak. Xiao Yi di sampingnya juga menghela napas lega. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung terkejut dan bertanya, dia bilang menantu laki-laki. Pihak perempuan itu bukan kamu, kan? Tubuh Xiao Yan menegang setelah mendengar ini. Dia segera menoleh karena terkejut dan menatap wajah Xin Lan yang merah dan cantik. Dia tertawa getir karena malu. Orang tua ini tidak sekejam itu, kan? Wajah Xin Lan menampakkan senyum yang dipaksakan. Ia menjawab dengan lembut, kakak Xiao yang tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi makhluk tingkat atas di benua Douqi di masa depan. Bukannya Xin Lan adalah gadis yang tidak tahu batas. Dokter peri kecil di sampingnya memperhatikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi jauh lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Ia tanpa sadar melotot ke arah Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini sungguh sangat menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu.
Jika Xinlan tidak memberitahunya tentang 3.000 api terbakar, kemungkinan besar dia masih akan mencarinya secara acak saat ini. Selain itu, Xinlan telah mengikutinya dan telah sangat membantunya setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengeluh sedikit pun. Semua yang telah dia lakukan sudah cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan peduli dengan klan Ye ini? Aku akan menyerahkan masalah ini pada tetua Ye Zhong dan akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, menatap Ye Zhong dengan kejam, dan berkata. Ye Zhong tertawa datar, tetapi dia tidak berani menyentuh amarah Xiao Yan. Dia berkata, ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan bahan obat apapun selama periode waktu ini, jangan ragu untuk memberitahu saya. Klan Ye akan membantu menyiapkan semuanya untuk Anda. 2 bulan? Begitu cepat? Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar ini. Bukankah jangka waktu ini terlalu terburu-buru? Ye Zhong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak sedang dikejar waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada seorang anggota generasi muda meskipun kemampuan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah darinya. 2 bulan lagi. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat penasaran dengan menara pil. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zhong menghela napas lega setelah mendengar Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pertemuan pil dengan Xiao Yan, dia menarik Xinlan yang bermata merah bersamanya saat dia keluar dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan menatap punggung Ye Zhong yang jauh. Ada sedikit harapan yang samar-samar muncul di matanya yang hitam pekat. Kota Pil Suci, seberapa megahkah tanah suci para alkemis legendaris ini? Xiao Yan pasti merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zhong. Dia perlu berusaha sebaik mungkin untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan penyulingan obatnya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi para alkemis hebat yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan beratnya masalah ini. Kompetisi semacam ini benar-benar berbeda dari pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Tingkat kesulitan kompetisi semacam ini juga jauh lebih berat dibandingkan dengan menggunakan Douki untuk menyerang dengan liar. Lagi pula, memurnikan pil tidak bergantung pada ledakan. Seseorang harus tetap tenang saat mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat dengan sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat adalah dengan membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan-bahan obat. Tidak peduli seberapa hebat bakat seorang alkemis, latihan yang sebenarnya tetap yang terpenting. Jika seseorang perlu berlatih memurnikan pil, tentu saja ia tidak boleh kekurangan bahan-bahan obat. Pada level Xiao Yan, bahan-bahan obat yang biasa ia praktikkan bukanlah barang-barang biasa. Jika tidak ada golongan kuat yang mendukungnya, ia akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meskipun klan Ye sedang mengalami kemunduran, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan-bahan obat langka itu terus ditempatkan di area Xiao Yan atas perintah Ye Zhong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan besar klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan dukungan penuh klan Ye terhadap Xiao Yan, ia terhindar dari kesulitan untuk mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu ia lakukan adalah memurnikan pil obat. Terlepas dari apakah pemurnian itu berhasil atau gagal, setidaknya ia memperoleh sedikit pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta karun yang unik dan pribadi bagi seorang alkemis. Setelah pengalaman terkumpul, cepat atau lambat pengalaman itu akan meletus dan membawa perubahan besar. Tidak ada satupun alkemis tingkat Grandmaster di benua itu yang membahas hal-hal tersebut. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki banyak pengalaman yang sulit disamai oleh orang biasa. Bakat mungkin penting dalam dunia alkemis, tetapi pengalaman juga merupakan sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari betapa terdesaknya waktu Xiao Yan selama tahun-tahun ini, ia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, formula obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkannya untuk maju lebih jauh daripada alkemis biasa dengan waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan tentu saja mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu.
Ada beberapa yang memiliki awal yang jauh lebih baik daripada dia. Jelas bukan hal yang mudah untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan itu. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mengerahkan usaha yang besar selama 2 bulan yang tersisa, memusatkan seluruh perhatiannya pada penyempurnaan pil. Suhu tinggi menyebar melalui ruangan yang luas, menyebabkan ruangan itu berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah merasa sulit bernapas. Ruang rahasia itu dibangun menggunakan sejenis batu merah tua. Batu jenis ini disebut batu magma dan diperoleh dari gunung berapi. Batu ini tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik untuk menahan panas. Batu ini secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil, dan efeknya sangat spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, ruangan itu tampak seperti dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, sejumlah besar kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang samar dan pekat tercium darinya. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi jauh lebih pekat. Ada panggung batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki disilangkan di atas panggung batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tua tergantung di udara di depannya. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana tentu saja Xiaoyan, yang sedang berlatih keras untuk mengasah keterampilannya dalam mengolah obat. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia punya waktu luang, dia akan mengolah pil. Meskipun penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini tentu saja tidak ada apa-apanya selama itu untuk 3.000 api membakar. Api hijau giok menari-nari dengan ganas di dalam kuali obat. Saat api menyala, seseorang dapat melihat samar-samar pil obat embrionik terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrionik itu perlahan-lahan menjadi bulat di bawah api yang membakar. Setelah sekitar 1 jam, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikan jarinya dan tutup kuali obat itu terbang ke samping. Cahaya hijau terang keluar dari kuali itu sebelum mendarat di tangannya. Benda yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, pasti akan mengundang tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat tipe pengurasan. Pil itu hampir tidak mencapai level rendah tingkat 7. Pil itu mampu memungkinkan seseorang memulihkan sejumlah douqi dalam waktu singkat. Selain itu, pil itu cukup efektif ketika seorang douzong elit mengonsumsinya. Jika seseorang bertarung dengan lawan sampai douqi kedua belah pihak habis, mengonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang memulihkan sejumlah douqi. Seseorang mungkin dapat membalikan keadaan dengan pemulihan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat semacam ini sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan tidak akan dapat mengonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan belum pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah karena pil itu adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah bahan-bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengonsumsinya seperti memakan kacang-kacangan? Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, hasil panen Xiaoyan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Tentu saja akan ada seseorang yang akan mengantarkan bahan-bahan obat secara pribadi setelah ia menghabiskan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa beristirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiaoyan secara alami mendapatkan keuntungan. Ia telah berhasil memurnikan sejumlah pil obat pada tingkat rendah tingkat 7, dan ia bahkan telah berhasil memurnikan pil obat tingkat menengah tingkat 7. Setelah penyempurnaan pil yang gila ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan penyempurnaan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat sangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiaoyan paling-paling hanya dapat menyempurnakan pil obat tingkat 5. Sekarang, ia mampu menyempurnakan pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiaoyan merupakan faktor yang besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih dari pemurnian pil gila-gilaan menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tertegun.
dia telah menemukan Douki dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran dia tiba-tiba mengerti. Pemurnian pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi Douki dan kekuatan mental seseorang. Begitu Douki dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan Douki-nya, dia akan melanjutkan pemurnian. Dengan kelelahan dan pengisian ulang semacam ini, tidak mengherankan bahwa Douki-nya tumbuh. Xiao Yan perlahan-lahan memulihkan sebagian Douki setelah duduk di atas panggung batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan penyempurnaan pilku saat ini, tingkat keberhasilan penyempurnaan pil obat tingkat 7 tingkat rendah sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat 7 tingkat menengah, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Tentu saja, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas menengah tingkat 7. Menurut tebakan Xiao Yan, paling tidak, ia perlu merasa percaya diri saat memurnikan pil obat kelas tinggi tingkat 7 agar yakin bahwa ia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 kelas atas. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya tingkat 7 tingkat tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran yang kuat ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia meraih kotak giok yang berisi bahan-bahan obat dan menariknya. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya langsung melayang. Aroma obat yang kuat menyerbu. Xiao Yan menghirup udara dengan lembut. Ia menjentikan jarinya dan ramuan obat itu pun mengalir deras ke dalam kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat itu pun menyala. Cara gila Xiao Yan dalam memurnikan pil selama masa retretnya bahkan membuat Yizhong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga mendesah pada saat yang sama. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan di usia seperti itu benar-benar tidak datang begitu saja. Jika dibandingkan dengan pemurnian pilnya yang gila, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak ada bedanya dengan sampah. Retret pemurnian pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak melangkah keluar dari ruang pemurnian pil. Apa yang diperolehnya juga cukup menakjubkan. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan tingkat menengah yang berhasil dimurnikannya terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam memurnikan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang penyempurnaan pil setelah sebulan latihan keras. Keadaan pemurnian pil Xiao yang terganggu oleh lonceng yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia tahu bahwa lonceng ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Ada sesuatu yang terjadi pada klan Ye? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera bangkit dan membuka pintu ruang pemurnian pil. Sekarang setelah dia berjanji kepada klan Ye, Xiao Yan tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama kurun waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit tidak enak. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya.